Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik untuk dibaca. Buku dengan judul Bumi Manusia, karya Pramudia Anantathur. Berikut video ringkasannya. Buku Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantathur. Cerita ini berlatar belakang Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan mengikuti perjalanan Mingki, seorang pemuda Jawa yang melawan ketidakadilan kolonial. Pada dasarnya, bumi manusia dapat diartikan sebagai pengingat bahwa dunia ini adalah milik manusia, bahwa setiap individu, tanpa memandang ras, etnis, atau latar belakangnya, memiliki hak dan martabat yang sama di atas bumi ini. Buku ini menggambarkan perjuangan manusia untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Selain itu, judul Bumi Manusia juga dapat mencerminkan konsep tanah air atau bumi sebagai tempat di mana manusia hidup, tumbuh, dan berjuang untuk hak-hak mereka pada tingkat yang lebih abstrak. Judul ini dapat diartikan sebagai pernyataan filosofis tentang eksistensi manusia di dunia ini, menjelaskan bagaimana manusia adalah bagian integral dari bumi ini dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka dan lingkungan di sekitarnya. Judul Bumi Manusia mencerminkan tema-tema yang mendalam dan kompleks yang terkait dengan hak asasi manusia, perjuangan, dan kemanusiaan, yang merupakan fokus utama dalam karya Pramudia Anantathur ini. Buku ini mengangkat beberapa tema yang mendalam, termasuk cinta, identitas, perjuangan, dan perbedaan budaya. Berikut adalah pemahaman singkat tentang tema-tema tersebut dalam cerita. Pertama, cinta. Cinta lintas budaya. Hubungan cinta antara Mingki, seorang pemuda Jawa, dan Annelies, seorang gadis keturunan Belanda, mencerminkan cinta yang melintasi perbedaan budaya dan sosial yang kuat. Mereka mencoba menjaga hubungan mereka meskipun masyarakat dan keluarga mereka menentangnya. Cinta dan konflik. Konflik cinta antara Mingki, Nyai Ontosoro, dan Robert Malama juga menjadi pusat ketegangan dalam cerita, menggambarkan kompleksitas emosi dan perasaan cinta. Kedua, identitas, pencarian identitas. Mingki mencari identitasnya sebagai pemuda Jawa yang cerdas dalam masyarakat kolonial yang menindas. Dia ingin menjadi penulis dan menyuarakan ketidakpuasannya terhadap ketidakadilan sosial. Identitas lintas budaya. Karakter Annelies juga mencari identitasnya sebagai gadis keturunan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Dia harus menavigasi perasaannya terhadap Mingki dan budaya asalnya. Ketiga, perjuangan politik. Mingki terlibat dalam perjuangan politik melawan pemerintah kolonial Belanda dan berjuang untuk hak-hak masyarakat pribumi. Dia menulis artikel dan pidato yang mengkritik kolonialisme. Perjuangan pribadi. Selain perjuangan politik, Mingki juga menghadapi perjuangan pribadi dalam mengejar impian sastranya dan menjalani hubungannya dengan Nyai Ontosoro. Keempat, perbedaan budaya. Konflik budaya. Perbedaan budaya dan norma sosial antara Jawa dan budaya Belanda ditunjukkan dalam konflik dan ketegangan dalam cerita. Ini menciptakan hambatan dalam hubungan antara Mingki dan Annelies, serta Mingki dan Nyai Ontosoro. Buku ini menggambarkan bagaimana tema-tema tersebut saling terkait dan memengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Perjuangan politik dan cinta yang mengatasi perbedaan budaya menjadi wadah untuk eksplorasi tema-tema identitas, perjuangan, dan kompleksitas hubungan manusia dalam konteks masyarakat. Dalam buku ini, peran perempuan juga dijelaskan juga sangat penting. Peran perempuan mencerminkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat kolonial. Mereka dapat menjadi agen perubahan, penentu identitas budaya, dan penyeimbang kekuatan dalam dinamika sosial yang kompleks. Penulis menggambarkan karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang memiliki peran yang penting dalam membentuk alur cerita dan menyuarakan pesan-pesan yang dalam. Perjalanan hidup Mingki dalam novel Bumi Manusia oleh Pramudia Anantathur dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Pertama, masa kecil. Mingki lahir sebagai anak Jawa dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang bangsawan yang mendidiknya dengan baik. Namun, Mingki memiliki ambisi untuk memperoleh pendidikan Eropa. Kedua, pendidikan Eropa. Mingki berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Eropa. Perjalanan Mingki ke Eropa untuk mengejar pendidikan tinggi menjadi babak baru dalam hidupnya. Dengan tekad kuat untuk memahami dunia lebih luas, Mingki
Minky berangkat meninggalkan Hindia Belanda menuju negeri asing. Di Eropa, ia menghadapi tantangan kultural dan rasial yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Minky belajar di lingkungan yang berbeda secara signifikan. Dihadapkan pada budaya barat yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Pendidikan tinggi membuka matanya terhadap beragam pandangan dan pemikiran, yang pada gilirannya mengubah perspektif hidupnya secara mendalam. Selama di Eropa, Minky tak hanya mengalami pertumbuhan akademis, tetapi juga pertumbuhan emosional. Ia menjalin hubungan dengan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda, membentuk pemahaman yang lebih kompleks tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Pentingnya perjalanan ini tidak hanya pada ilmu pengetahuan yang diperoleh Minky, tetapi juga pada pengembangan karakternya. Keberanian untuk mengejar pendidikan di luar negeri membuka pintu bagi Minky untuk menjadi agen perubahan, membawa gagasannya kembali ke Hindia Belanda dan berkontribusi pada gerakan perlawanan melawan ketidaksetaraan dan penindasan. Perjalanan sekolah Minky ke Eropa mencerminkan tidak hanya pencarian ilmu pengetahuan, tetapi juga pencarian identitas dan perjuangan batin yang dihadapi oleh individu yang mencoba menggabungkan budaya timur dan barat dalam usahanya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Ketiga, pertemuan Nyai Ontosoro. Minky bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita keturunan Jawa yang memiliki perkebunan kopi dan memiliki pengaruh besar dalam kota kecil tempat Minky belajar. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Minky masih muda dan menjadi murid di sekolah Eropa di mana Nyai Ontosoro bekerja sebagai guru. Nyai Ontosoro menjadi mentor bagi Minky, membantu membentuk pandangannya tentang dunia dan membuka matanya terhadap ketidaksetaraan sosial dan rasial yang melanda. Pertalian emosional dan intelektual antara Minky dan Nyai Ontosoro semakin kuat seiring berjalannya waktu. Nyai Ontosoro tidak hanya memberikan dukungan moral kepada Minky, tetapi juga memberikan wawasan tentang kehidupan dan politik kolonial. Hubungan ini menjadi semakin kompleks ketika Minky tumbuh menjadi pemuda yang mulai menyadari konsekuensi dari pandangannya terhadap keadilan dan perubahan sosial. Namun, hubungan antara Minky dan Nyai Ontosoro juga diwarnai oleh konflik dan ketegangan. Perbedaan status sosial dan latar belakang budaya menciptakan rintangan yang sulit untuk diatasi. Meskipun demikian, Nyai Ontosoro tetap menjadi figur yang berpengaruh dalam hidup Minky, dan kehadiran serta ajarannya melibatkan Minky dalam dunia perjuangan dan aspirasi yang lebih besar. Keempat, kesadaran sosial. Melalui pengalaman di lingkungan sekolah Eropa dan melalui dialog dengan Nyai Ontosoro, Minky semakin menyadari ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kelima, keterlibatan dalam gerakan kemerdekaan. Sebuah perjalanan yang membawanya dari perjuangan pribadi menjadi pejuang kemerdekaan yang gigih. Awalnya, Minky terlibat secara tidak langsung melalui pengaruh Nyai Ontosoro dan pemahamannya tentang ketidaksetaraan dan penindasan yang dialami rakyat pribumi. Namun, keterlibatan Minky dengan gerakan kemerdekaan semakin nyata ketika ia menyadari peran politiknya dalam melawan penjajahan. Minky terlibat dalam kelompok intelektual yang memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi, menciptakan tulisan-tulisan yang menggugah dan menyuarakan aspirasi kemerdekaan. Puncak keterlibatannya adalah ketika Minky terlibat dalam aksi-aksi langsung melawan penindasan kolonial. Terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting, Minky menjadi sosok yang diperhitungkan dalam gerakan perlawanan. Meskipun keterlibatan Minky dalam gerakan kemerdekaan membawa risiko besar, ia memilih untuk berdiri teguh dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Pilihan ini tidak hanya mencerminkan perjuangan individu, tetapi juga melibatkan Minky dalam dinamika yang lebih besar dari gerakan kemerdekaan. Dan hal ini membuatnya berhadapan dengan rezim kolonial. Keenam, konflik pribadi. Minky mengalami konflik pribadi antara ambisinya dalam perjuangan kemerdekaan dan cintanya pada Annelies, seorang wanita Belanda yang dicintainya. Perkenalan antara Minky dan Annelies terjadi di sekolah Eropa tempat Minky menimba ilmu. Annelies, seorang wanita Belanda yang cerdas dan penuh semangat, menjadi sesuatu yang istimewa dalam kehidupan Minky. Seiring berjalannya waktu, pertemuan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan teman sekelas. Minky dan Annelies mulai merasakan ikatan khusus yang tumbuh di luar batas sekadar persahabatan. Meskipun terdapat rintangan budaya dan sosial yang menghalangi hubungan mereka. Tetapi perkenalan ini membuka pintu bagi perkembangan kisah cinta yang kompleks dan penuh konflik. Awalnya,
Cinta mereka tumbuh di tengah-tengah perbedaan budaya dan status sosial yang signifikan. Annelies, seorang wanita Belanda, dan Minky, seorang pemuda pribumi, harus menghadapi norma-norma masyarakat kolonial yang memandang sinis hubungan antar ras. Meskipun cinta mereka tulus, hubungan Minky dan Annelies diwarnai oleh konflik internal dan eksternal. Minky harus berjuang melawan ketidaksetaraan rasial dan berbagai hambatan sosial untuk membuktikan bahwa cinta mereka memiliki nilai yang sejati. Keputusan Annelies untuk menikahi seorang pria Belanda, menghadapi tekanan dari masyarakat dan keluarganya, menguji kesetiaan dan kepercayaan mereka satu sama lain. Pertemuan dan perpisahan keduanya menciptakan gelombang emosi dan konflik yang menyentuh hati. Peristiwa-peristiwa dramatis dalam hidup Minky juga mempengaruhi hubungan mereka, membawa kedalaman dan kepedihan yang lebih besar. Namun, cinta Minky dan Annelies berakhir kandas. Kisah cinta Minky dan Annelies dalam bukan hanya latar belakang romantis, tetapi juga menjadi cermin bagi konflik-konflik sosial dan politik dalam masyarakat kolonial pada masa itu. Hubungan mereka mencerminkan kompleksitas perjuangan individu dan cinta yang bersinar di tengah-tengah perbedaan. Ketujuh, penahanan dan pengasingan. Akibat aktivitas politiknya, Minky ditangkap oleh pihak berwenang kolonial Belanda. Ia diasingkan ke daerah yang jauh dari tempat asalnya. Kedelapan, kematian dan warisan. Kisah di buku ini berakhir tragis dengan kisah Minky yang meninggal dalam pengasingan. Namun, ia meninggalkan warisan berupa tulisan-tulisan yang membantu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan.